Selamat berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 9 pada pertemuan yang ke-13 di tanggal 4 November 2020. Harapan Pak Guru kalian semua dalam keadaan sehat dan kita semua mari menjaga kesehatan sehingga dalam proses pembelajaran ini kita bisa menerima segala sesuatunya dan menjadi bekal kita dalam kehidupan kita di masyarakat. Anak-anakku semua, di awal pertemuan ini kita memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Tema pembelajaran kita hari ini adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di Asia serta benua lainnya. Anak-anakku semua, sebelum kita lari ke materi, hal penting yang ingin Pak Guru sampaikan bahwa kalian kelas 9, jadikanlah dirimu memiliki karakter yang bertanggung jawab. Itu menjadi harapan Bapak Ibu Guru, harapan sekolah yang kita cintai ini, yakin, dan itu juga adalah merupakan karakter yang diharapkan oleh orang tua kita di rumah. Untuk tujuan pembelajaran kita sama dengan pertemuan kita terdahulu, yaitu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Harapannya nanti adalah kelak selesai proses pembelajaran ini, kalian mampu kembali menjelaskan itu semua. Anak-anakku semuanya, untuk materi kita hari ini, perubahan ruang, itu yang pertama yang kita bahas, di mana beberapa benua di dunia, khususnya benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia yang terhuni oleh berbagai makhluk hidup. Dan pada kesempatan ini, Pak Guru akan menjelaskan satu persatu dari benua yang terhuni oleh berbagai makhluk hidup itu. Yang pertama, benua Asia sudah mengalami perubahan penggunaan ruang. Itu sudah terjadi dari pertanian ke industri di Asia ini, yaitu yang kelihatannya sangat menonjol dan itu maksimal, yaitu Asia Timur dan Asia Barat. Juga menyusul Asia Tengah, sementara Asia Selatan, Asia Tenggara itu masih ada keseimbangan antara kegiatan masyarakat pertanian dengan industri, bahkan pertanian masih ditonjolkan. Untuk benua Eropa, sudah terjadi perubahan ruang secara total dari pertanian ke industri. Itu untuk benua Eropa. Untuk benua Amerika, perubahan ruang sudah terjadi, khususnya di Amerika Utara. Sedangkan Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu belum terjadi, dan ruang untuk pertanian itu masih lebih luas dibandingkan dengan industri. Untuk benua Afrika, belum terjadi perubahan secara signifikan dan untuk secara khusus tidak ada yang menonjol yang bisa khusus melihat ke arah perubahan secara industri. Memang di Afrika Utara itu banyak negara-negara yang sudah mengalami jauh perubahan industrinya. Sebut saja misalnya Mesir, kemudian negara-negara sekitarnya. Tetapi untuk secara menyeluruh, Afrika belum mengalami perubahan. Untuk benua Australia, daerah perkotaan sudah terjadi perubahan secara menyeluruh, yaitu menjadi pusat industri. Dan kita tahu bahwa Australia itu adalah benua kecil yang juga negaranya tunggal, yaitu negara Australia, di mana memang pada
prinsipnya kehidupan masyarakat, kecuali masyarakat-masyarakat yang di pedalaman, yang kita tahu Australia itu memiliki suku bangsa asli yang namanya aborigin. Untuk masyarakat aborigin tentu saja mereka masih bertahan di pekerjaan sebagai mata pelajaran pokok mereka adalah pertanian. Sedangkan masyarakat kota sudah tidak lagi berbicara masalah pertanian dan sebagian besar sudah mengalih ke industri. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, berbicara interaksi keruangan antara desa dan kota, di berbagai benua di dunia telah terdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Dan pada kesempatan ini, Pak Guru menguraikan satu persatu yang berkaitan dengan perubahan yang dimaksud. Yang pertama, semakin beragamnya mata pencarian penduduk. Jadi di dunia ini, di berbagai belahan benua, sudah terjadi beragam mata pencarian penduduk. Jangan bicara benua, jangan bicara negara lain, kita berbicara Indonesia saja. Mata pencarian penduduk kita di Indonesia ini sudah beraneka ragam. Yang kedua, semakin banyaknya sarana transportasi. Apa itu udara, apa itu laut, apa itu darat. Sudah begitu banyak. Dari yang tercanggih sampai yang tradisional. Kemudian yang ketiga, semakin meningkatnya produktivitas pertanian. Nah, hal ini maksudnya ada negara maju yang tingkat produksi pertaniannya juga bagus. Kenapa? Karena pertanian itu diolah secara industri. Misalnya saja negara Jepang. Beras yang diproduksi oleh negara Jepang itu jauh lebih berkualitas, jauh lebih mutu. Karena diolah tadi secara teknologi dengan industri, menggunakan industri. Dari di sana menanam padi saja sudah menggunakan mesin, membersihkan rumput menggunakan mesin, kemudian memotong padi menggunakan mesin, apalagi bajaknya. Kalau di Indonesia masih separuh-separuh. Dan juga di Eropa. Berikutnya, budaya kota masuk ke desa. Artinya, apa yang menjadi tren di desa, sudah di desa juga masuk. Masyarakat desa mengikuti, bahkan masyarakat desa yang ke kota, itulah pelaku utama yang membawa perubahan di desa. Budaya kota masuk ke desa. Yang kelima, perkembangannya meningkat khususnya media massa. Media massa ini terutama surat kabar, apa itu majalah, kemudian media massa elektronik juga. Jadi contoh saja di Indonesia, televisi sudah berbagai ragam tayangannya, ya baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh swasta. Begitu juga televisi lokal. Yang terakhir, makin banyaknya guru di desa, kemudian banyaknya sekolah yang dibangun di desa. Itu realita yang terjadi pada saat ini. Anak-anakku semuanya, desa tentunya memiliki peran bagi kota. Misalnya saja, yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa. Maksudnya adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kota itu sudah pasti berasal dari desa. Sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk beras tadi yang pernah kita bicarakan tadi itu berasal dari desa ke kota. Dan kebutuhan masyarakat kota yang lainnya. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota tidak menjadi penduduk kota. Jadi maksudnya, karena kebanyakan sekarang ini, khususnya Eropa, semua daerahnya itu hampir 90% negaranya dianggap kota. Sehingga orang yang bekerja di kota itu ya tidak menjadi penduduk kota, dia kembali ke desanya. Kenapa dia dengan mudah datang ke kota dan kembali ke desa? Karena sarana transportasi tadi sudah beraneka ragam,
sudah banyak jenisnya, dan murah. Yang berikutnya, kota dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang Pak Guru maksud adalah imigran dari negara-negara lain. Misalnya saja di Indonesia ini banyak penduduk-penduduk di luar negeri sana yang datang menetap dan tinggal di Indonesia. Misalnya ada yang dari Australia tinggal di Indonesia, ada yang dari Malaysia tinggal di Indonesia, ada yang dari Belanda tinggal di Indonesia, ada yang dari Arab Saudi tinggal di Indonesia, Amerika Serikat tinggal di Indonesia, dan lain sebagainya. Itu maksudnya kota dihuni oleh penduduk pendatang. Jadi tidak mungkin datang dari Amerika Serikat lalu tinggalnya di Sekotong. Ya enggak lah, paling dia cari kota untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, sampailah kita di ujung pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa saran yang Pak Guru ingin sampaikan. Yang pertama, bagi anak-anakku semua, wajib hukumnya untuk menonton video pembelajaran hari ini sampai tuntas. Yang kedua, pada saatnya nanti kalian mengerjakan tugas, lengkapi identitas kalian pada lembar jawaban kalian. Dan ini sudah menjadi hal yang rutinitas disampaikan, tetapi juga kalian tidak ada yang menulis lengkap identitas di lembar jawaban ini. Sering kali diingatkan, masih juga lupa. Harapannya untuk kali ini tidak lagi ada yang lupa. Lengkapi identitas. Karena siapa yang melengkapi identitas, nilainya Pak Guru akan memberikan sesempurna mungkin. Yang ketiga, selalu jaga kesehatan di rumah, di mana tempat kita tinggal. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Dan jauhi teman-teman yang kita curigai sebagai sumber COVID-19. Jaga kesehatan, sampai jumpa pada pelajaran yang sama di hari yang akan datang. Salam sehat.